Pada masanya Honda Karisma merupakan salah satu motor tulang punggung bagi Astra Honda Motor untuk segmen motor bebek di masanya bersama dengan Honda Supra X. Pada medio 2000-an awal dulu, nama Honda Karisma merupakan salah satu motor yang cukup populer pada masanya. Bisa dibilang pada awal 2000-an dulu, sebelum tren motor skutik-matik yang sekarang menjadi motor yang banyak di jalan, jenis motor bebek saat itu merupakan salah satu jenis motor yang sangat populer dan laris di pasaran. Salah satunya adalah Honda Karisma. Meskipun saat ini Honda Karisma sudah tidak lagi diproduksi lagi dalam kondisi baru, tapi motor bebek yang satu ini tetap menjadi barang buruan bagi orang-orang yang masih senang dengan motor bebek di tengah tren motor skutik-matik yang sekarang lebih populer. Saat ini keberadaan motor bebek ini bisa dibilang cukup langka, tapi masih ada saja yang tetap mengincar motor bebek yang satu ini. Terlebih bila masih dalam kondisi original, maka harga jualnya juga cenderung cukup tinggi dan bisa jadi bahan untuk investasi. Nah, sebelum Sobat Autos mencari Honda Karisma dalam kondisi second pastinya, berikut ulasan kelebihan dan kelemahan dari motor bebek ini. Saat ini keberadaan motor bebek ini bisa dibilang cukup langka, tapi masih ada saja yang tetap mengincar motor bebek yang satu ini. Terlebih bila masih dalam kondisi original, maka harga jualnya juga cenderung cukup tinggi dan bisa jadi bahan untuk investasi. Nah, sebelum Sobat Autos mencari Honda Karisma dalam kondisi second pastinya, berikut ulasan kelebihan dan kelemahan dari motor bebek ini. Kelebihan Honda Karisma. Kelebihan pertama dari motor ini adalah dari segi kapasitas mesinnya. Di masanya Honda Karisma menggunakan mesin 125 cm3 4 tak-soh yang termasuk cukup besar. Mesin ini memiliki tenaga sekitar 9,3 PS dan torsi 10,1 Nm. Tenaga dan torsi tersebut bisa dibilang sudah lebih dari cukup meskipun dari sisi mesin ini juga memiliki kelemahan yang nanti akan kami jelaskan di bagian kelemahannya nanti. Kelebihan yang kedua adalah pada bagian kaki-kakinya. Karena suspensi Honda Karisma dalam kondisi yang standar tergolong cukup nyaman. Terlebih dengan penggunaan velg jari-jari yang memang lebih ditujukan untuk memberikan bantingan yang lebih empuk dan mampu melibas berbagai kondisi jalanan di Indonesia yang memang kurang rata aspalnya. Serta penggunaan rem cakram depan yang setidaknya memberikan rasa aman ketika akan melakukan pengereman. Kemudian dari sisi ergonomis ketika sedang berkendara, Honda Karisma juga memiliki posisi berkendara yang cukup ergonomis untuk sebuah motor bebek. Apalagi dengan posisi tempat duduk yang mendatar, membuat pengendara serta penumpangnya akan tetap merasa nyaman. Meskipun bukan model yang mengarah ke sporty dengan desain bodi yang cukup besar, paling tidak masih bisa memberikan kenyamanan yang cukup menyenangkan ketika berkendara. Kelemahan Honda Karisma. Meskipun mesin motor ini memiliki kapasitas mesin yang cukup besar di masanya, tapi memang mesin ini tidaklah hemat bahan bakar. Karena mesin 125 cm3 Honda Karisma ini masih menggunakan teknologi karburator bukan injeksi seperti pada motor-motor kekinian. Selain konsumsi BBM yang boros, penggunaan mesin karburator juga sangat terasa pada getaran mesin. Getaran lebih terasa bila dibandingkan motor-motor modern yang sudah menggunakan sistem injeksi. Kelemahan berikutnya ada pada bagian persneling yang tergolong cukup keras. Karena persneling yang cukup keras ini membuat pengendara harus membutuhkan tenaga lebih ketika akan sedang berganti gigi. Persneling yang cukup keras juga membuat pengendalian serta handling motor ini jadi kurang luwes. Pengendara harus lebih berhati-hati bila ingin menikung atau berkendara pada kecepatan yang tinggi. Kelemahan lainnya adalah dari sisi fitur. Wajar memang karena motor ini sejatinya lahir pertama kali di tahun 2003 dan belum banyak fitur-fitur yang bisa memanjakan pengendara. Meskipun pada kenyataannya banyak yang tidak mempermasalahkan minimnya fitur pada motor Honda Karisma yang satu ini. Terlebih bagi orang-orang yang old school dan suka dengan desain yang old school seperti ini. Nah, itulah beberapa kelebihan serta kelemahan dari motor legendaris ini. Di pasar motor second harga Honda Karisma bervariasi dari 3 hingga 5 juta rupiah tergantung kondisi. Bila menemukan Karisma yang masih orisinal serta terawat dengan baik, bisa jadi harganya akan lebih tinggi dari itu. Semoga bisa membantu Anda yang memang mau mengincar motor ini. 125 seri-seri awal pasti tahu betul keluhan-keluhan yang ada di motor ini,
Yang pertama dan paling utama jelas fitur getarnya yang khas pada batok lampunya hingga saya mau gak mau modif kepalanya jadi kepala gado-gado bukan mau gak mau sih, sebenarnya kepengin, kikiki. Tapi buat yang mau mempertahankan bentuk aslinya bisa diatasi dengan mau repot membongkar batok lampunya secara rutin, dudukan bautnya biasanya retak dan pada pecah. Alteco, karet ban bekas dan dabel tape cukup untuk menghilangkan fitur getar itu selama 6 bulan. Keluhan yang kedua, sok belakang si Karisma itu keras. Bahkan saat masih baru soknya kayak sok bekas. Ganti saja dengan sok belakang milik Supra X125 yang knalpotnya sudah beda dengan Karisma. Selama hampir 3 tahun saya pakai sok belakang milik Supra X2 mata sih wenak-wenak saja. Pemasangan soknya pun tinggal plek, praktis lah. Kadang berandai-andai kapan ya ada Karisma X150V, kiki-kiki. Mungkin terlalu menghayal tapi jujur sih ingin ada gen Karisma lagi dengan bentuk yang lebih fresh dan harapan yang lebih penting sih semoga spare part-nya tetap ada dan mudah didapatkan walaupun part KW dan kehandalan mekanik dalam akal-akalan tak akan terbatasi part, paling tidak sih semoga masih ada yang jual bodi aslinya sampai seterusnya. Sebenarnya menurut selera saya Karisma X sudah bagus secara desain. Namun sayangnya ia harus berhenti produksi dan terganti oleh Supra X. Ada beberapa masalah yang timbul pada Karisma X setelah usianya mencapai 10 tahun. Keluar asap putih dari knalpot, mungkin karena usianya yang sudah cukup tua sehingga Karisma X125 tersebut sudah minta turun mesin. Kemungkinan sudah terjadi kebocoran kompresi sehingga tarikan jadi lambat, tenaga loyo dan boros bahan bakar. Reflektor lampu sudah buram sehingga cahaya lampu jadi redup. Setelah ganti tromol, rem jadi tidak pakem. Saat masih baru. Selain konsultasi tersebut, saya juga mendapati sebuah artikel yang rilis pada tanggal 2 Desember tahun 2004. Artinya saat kondisi motor masih baru. Menurut artikel tersebut, Honda Karisma membawa beberapa kelemahan berikut ini. Suspensi keras, tidak lembut seperti Supra X. Suara mesin kasar, kletek-kletek. Sesekali terjadi slip coupling. Motor terasa oleng saat melaju dengan kecepatan tinggi atau saat melintasi jalanan rusak. Timbul getaran pada bagian batok dan buntut. Kunci jok terasa keras. Spesifikasi. Mesin, 4 langkah, 2 katup berpendinginan udara, silinder tunggal mendatar, 124,9 cm3. Sistem bahan bakar, karburator. Bore tanda kali struk, 52.4 tanda kali 57,9 mm. Rasio kompresi, 9:0 banding 1. Power maksimum, 9.3 PS, 7.500 revolusi per menit. Torsi maksimum, 10,1 Nm, 4.000 revolusi per menit. Sistem kopling, ganda, otomatis sentrifugal, tipe basah. Sistem transmisi, manual, 4 percepatan, sistem rotari N1, 2, 3, 4N. Kapasitas tangki bahan bakar, 3,7 liter. Kapasitas oli mesin, 0,7 liter pada penggantian periodik. Dimensi P tanda kali L tanda kali T, 190.1 tanda kali 70.8 tanda kali 107,8 cm. Jarak sumbu roda, 124,6 cm. Jarak terendah ke tanah, 13,7 cm. Berat kendaraan, 101,6 kg tipe tromol, kode NF 125, 102,2 kg tipe dis, kode NF 125D. Tipe rangka, tulang punggung. Suspensi depan, teleskopik. Suspensi belakang, lengan ayun dengan peredam kejut ganda. Ukuran ban depan, 2,50 sampai 1738 L. Ukuran ban belakang, 2,75 sampai 1741 P. Rem depan, tromol NF 125, cakram NF 125D. Rem belakang, tromol. Sistem pengapian, DCCDI. Baterai aki, MF12V-3.5Ah. Busi, NDU20EPR9, NGKCPR6EA9. Sistem starter, elektrik dan kickstarter. Motor ini dibekali dengan mesin 125 cm3,
dan dapat menghasilkan tenaga pukul 930 PS. Untuk torsi maksimal dapat mencapai 10 Nm, dengan 4 percepatan. Gak paham. Aneh juga, cuman dapat dari blok lain, bodo amat. Untuk pengereman pada roda depan sudah menggunakan cakram, untuk roda belakang masih menggunakan tromol. Memang motor zaman dulu diciptakan untuk orang yang greget. Dari bentuk motornya pada zaman saat itu memang terlihat lebih bongsor, karena mengingat motor zaman dulu itu ramping. Mungkin ini kali ya, kenapa dinamakan Karisma, terlihat berwibawa di zamannya. Untuk velg bawaan masih menggunakan jari-jari atau dikenal dengan singkatan CW. Pada indikator dashboard terlihat biasa saja, tapi sudah menyematkan indikator digital pada indikator bensin dan jarak tempuh. Mungkin terlihat futuristik ya pada zamannya, tapi aneh sendiri lebih suka indikator yang masih jarum, karena kalau berbentuk bar maka susah untuk ngira-ngira bensin. Kecuali yang sering make motor ini, mungkin sudah hafal atau punya feel ketika bensin dah mau habis. Untuk kaki-kaki menurut aneh cukup nyaman dan empuk, ketika dipakai di jalan yang keriting pun masih nyaman aja. Tapi Karisma milik bapak aneh ini pernah bocor olinya pada sok, ya maklumlah motor setua ini. Untuk perawatan motor ini cukup enak, nggak rewelan. Selama punya motor ini nggak pernah servis yang berat, paling cuman ada kebocoran oli yang netes karena ada seal yang bocor dan tune-up biasa. Untuk pajak motor ini cukup murah, PKB sekitar 150 ribuan, harga second hand pun saat ini terbilang cukup terjangkau. Di kota aneh sendiri dengan membawa uang 5 JT dah bisa bawa pulang nih motor. Kalau aneh sendiri suka motor ini karena enak sekali buat overtaking di jalanan, mesin putaran bawah cukup bertenaga, nggak kayak Honda Revo aneh, lalu joknya pun lebih lebar, cocok buat boncengan bertiga biar kayak cabe-cabean. Walaupun keluaran lama tapi motor ini sudah ada bagasinya, cocok buat nyimpen kenangan.